Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 UPW. Materi PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan untuk hari ini adalah konsep dasar peluang usaha untuk produk barang maupun jasa, khususnya di bidang bisnis perjalanan wisata dan juga perhotelan. Nah, kali ini kita akan bahas analisis peluang usahanya. Dari pengertiannya, analisis peluang usaha adalah suatu analisis yang bertujuan mengetahui apakah usaha tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Jadi sebelum melakukan usaha itu kita harus menganalisis peluangnya itu seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan sasaran, sudah sesuai dengan modal yang kita miliki, dan bagaimanakah keuntungannya. Itu ya. Terus kemudian ada cara berpikir positif dan kreatif yang perlu kalian miliki sebelum membangun usaha. Yang pertama, percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan, menerima gagasan baru, mendengarkan saran orang lain, memiliki etos kerja tinggi, dan pandai berkomunikasi. Kenapa semua itu dibutuhkan untuk memulai usaha? Karena kalau yang pertama kita harus percaya, itu berarti kita harus memiliki pikiran positif bahwa kita bisa melakukan usaha tersebut dan juga bisa sukses dengan usaha itu. Kemudian gagasan yang baru itu kita butuhkan untuk supaya kita lebih berinovasi dan juga bisa menciptakan produk atau jasa yang baru yang mungkin lain daripada yang sudah ada di pasaran. Kemudian untuk saran-saran kita juga harus selalu mendengarkan, karena itu untuk membangun supaya usaha kita lebih maju dan lebih baik lagi. Etos kerja yang tinggi pasti dibutuhkan, karena kalau kita malas-malasan ya usaha kita akan stuck di situ saja gitu ya. Dan juga pandai berkomunikasi, ini erat hubungannya dengan cara marketing atau pemasaran dari produk maupun jasa itu. Nah, kemudian menurut Paul atau Carlap, 4 rumusan mencapai sukses ada work hard atau kerja keras, work smart atau kerja cerdas, enthusiasm atau kegairahan, antusias, dan juga service atau pelayanan. Kalau kita kerjanya males-malesan, terus kemudian nggak punya gairah, bangunnya siang, terus kemudian pelayanannya buruk, komunikasinya nggak bagus, itu juga akan semakin membuat usaha kita terpuruk dan kalah dengan yang lain, ya kan? Jadi ini adalah mencapai sukses. Sebenarnya ini nggak hanya di bidang pariwisata ataupun gak hanya untuk usaha, tetapi untuk kita misalkan jadi pegawai atau karyawan itu pasti dibutuhkan keempat ini ya. Jadi dimanapun kita berada, namanya orang bekerja mencari uang, itu pasti butuh keempat ini. Nah kemudian lanjutnya ya, kita ke tujuan dan manfaat peluang usaha. Mencegah kerugian atau kebangkrutan usaha, mengetahui produk atau jasanya dibutuhkan oleh pasar setempat, mengetahui minat konsumen, kemudian mengetahui rugi labanya, menetapkan teknik pemasaran, mengetahui berapa lama usaha dapat berjalan, mengetahui jika usahanya memang layak dijalankan, dan mengetahui persaingan yang terjadi di pasar. Jadi dengan adanya analisis peluang usaha, itu kita mampu punya reng-rengan atau gambaran bagaimana sih minat konsumen terhadap barang kita, terus berapa keuntungan yang didapat, berapa BEP-nya, kemudian berapa lama usaha itu dapat berjalan, terus teknik pemasarannya kita pasti akan selalu berinovasi lagi, ya kan? Nanti misalkan kita pemasarannya hanya melalui brosur, itu kurang mencapai sasaran, jadi kita menggunakan media sosial seperti itu. Kemudian sumber peluang usahanya, yang pertama ada peluang dari informasi yang diperoleh, itu kita tahunya dari produk yang sedang tren, adanya selisih harga, dan juga kebutuhan produk tertentu.
untuk peluang dari sendiri, kita misalkan punya hobi, punya keahlian, punya pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Nah, makanya kenapa sih untuk PKK ini khususnya ya, kalian juga saya beri bekal untuk setidaknya mengetahui alat dan bahan untuk membuat sabun. Untuk kemarin kita juga sudah pernah kuliner, masak-masak gitu ya, supaya kalian juga sedikit banyak punya keterampilan untuk menciptakan produk. Nah, untuk jasanya kita akan belajar tentang tiketing di sini. Nah, itu entah nanti kalian terapkan atau tidak, itu kan setidaknya kalian mempunyai bekal. Jadi kalau misalkan ada salah satu musibah seperti corona seperti ini, kita juga bisa menangkap peluang usaha gitu ya. Jadi kayak kalian bisa bikin sabun, oh berarti ya sekarang yang lagi marak adalah pembuatan hand soap dan juga desinfektan, nah atau hand sanitizer. Jadi itu semua bisa menjadi suatu peluang usaha. Kemudian peluang dari lingkungan, itu usaha dari orang tua, lingkungan rumah, dan saat traveling. Maksudnya di sini adalah kalau orang tua kalian memang sudah punya usaha, misalkan menyewakan sound system, terus kemudian akhirnya merembet cari-cari vendor yang lain, sehingga nanti akan mendapatkan apa ya, seperti langsung kita bisa melanjutkan usaha gitu loh. Jadi kita bisa melanjutkan usaha dari orang tua yang sudah dirintis gitu. Kemudian kalau saat traveling mungkin kita juga pas jalan-jalan, oh kayaknya aku bisa bikin souvenir kayak gini nih, ada bahan, ada alatnya, ini murah dan juga terjangkau, terus kemudian aku juga punya keterampilan untuk buat itu. Nah, itu bisa menjadi suatu ide. Kemudian peluang usaha dari perubahan yang terjadi, perubahan lingkungan, gaya hidup, tingkat kebutuhan, teknologi dan komunikasi, serta perubahan musim. Nah, seperti sekarang ini terjadi suatu perubahan hebat atau sangat besar, yaitu adanya corona, sehingga bisnis kita ya mungkin kalau kita punya channel, atau kita harus cari channel ya yang bisa memasarkan produk-produk, alat-alat atau bahan untuk pencegahan corona gitu. Kemudian peluang dari konsumen, adanya keluhan konsumen, saran, permintaan khusus, dan angan-angan. Nah, ini jadi kita nurutin aja nih maunya konsumen tuh kayak gimana gitu loh. Jadi dari situ kita akan berlomba-lomba untuk berinovasi supaya produk kita itu lebih baru, lebih bagus lagi, dan juga lebih menarik lagi sesuai dengan kebutuhan konsumen itu. Kemudian peluang dari gagasan orang lain saat kita mendapatkan saran itu. Next ya, karakteristik peluang usaha yang baik, tingkat visibilitas atau kelayakan usahanya, kemudian ada keyakinan untuk mewujudkan, ada rasa senang dalam menjalankan, orisinil dan kita tidak perlu meniru, tapi kalau memodifikasi itu sangat boleh. Kemudian mengantisipasi adanya perubahan dan juga persaingan, dan juga sesuai dengan keinginan. Jadi kita harus menganalisisnya dari 6 unsur ini atau 6 karakteristik peluang usaha yang baik ini. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk membaca peluang yang bagus gitu. Terus unsur-unsur peluang usaha, yang pertama mengamati tren usaha warisan tadi, misal dari orang tua, ikut-ikutan yang lagi tren itu apa, terus kalian ngikutin, coba-coba. Jadi ini adalah faktor ketidaksengajaan atau kita iseng. Terus sesuai keahlian kalian, misalkan di bidang pariwisata ya buka usaha agen travel. Terus kemudian menyesuaikan kebutuhan sekitar, memanfaatkan koneksi dan relasi. Kalau kita punya teman, kita ajak join. Terus pengamatan pasar berupa inovasi baru dan juga mengamati kekurangan produk yang ada. Jadi kita melengkapi apa saja yang kurang. Misalkan agen travel yang di sana itu kurang channelnya untuk kafenya atau untuk restoran yang ada di Mekah atau gimana, kita punya yang lebih bagus lagi, kita bisa ajukan usahanya gitu.
Terus untuk bisnis pariwisata itu adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Nanti jenis-jenisnya banyak banget. Kayak contohnya tempat parkir aja. Misal kalian punya halaman rumah yang luas. Nah, itu kan juga bisa jadi lahan untuk kalian bisnis. Kalau misalkan deket tempat pemberhentian bis tapi yang bukan terminal kayak gitu, jadi kan kalian bisa untuk gunakan rumah kalian untuk lahan parkir. Kemudian tujuan bisnis pariwisata itu untuk mencapai profit maksimum atau laba yang sangat maksimal melalui peningkatan pendapatan. Terus kebijakan diskriminasi harga untuk monopoli dan juga menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melakukan segmentasi pasar, meningkatkan devisa negara, dan memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Terus meningkatkan persaudaraan, persahabatan, dan dari nasional dan internasional. Jadi untuk pariwisata kan tidak hanya dari alam, tetapi juga buatan manusia. Terus kemudian juga ada pariwisata yang budaya. Jadi untuk pameran-pameran seperti itu juga masuk ke dalam bisnis pariwisata. Nah, terus di sini ada wisatawan mancanegara, dibagi menjadi 3 ya pariwisata itu. Yang pertama wisatawan, yang kedua destinasi, yang ketiga pelaku usahanya. Untuk yang pertama wisatawan itu ada dari mancanegara atau asing, kemudian ada yang dari Nusantara atau wisatawan domestik. Terus kemudian untuk destinasinya ada destinasi yang alam itu berupa gunung, pantai. Nah, terus kemudian kalau budayanya berarti kayak festival yang ada di Jember. Terus kayak di Bali ada tari. Nah, kemudian buatan itu berarti seperti danau atau telaga, sarangan kayak gitu. Terus candi-candi seperti itu. Terus yang ketiga pelaku usahanya adalah sumber daya masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian untuk pemasarannya ada national branding, regional branding, dan local branding. Yang branding itu ada untuk wisatawan mancanegara itu namanya Wonderful Indonesia, tapi kalau untuk yang Nusantara Pesona Indonesia. Terus advertisingnya itu ada TV komersil promosi Indonesia untuk Cina, itu kan beda. Terus iklan di Korea Selatan, Samsung itu seperti apa? Iklannya lewat TV atau lewat media cetak atau elektronik dan juga media sosial. Untuk selling atau penjualannya ada travel mart, direct sale, dan festival. Jadi travel mart nanti kita bisa menggunakan misalkan ini ITB, the world's leading travel trade show. Ini sekarang banyak banget untuk trading seperti itu. Terus penjualan secara langsung atau direct sale, dan juga melalui festival-festival atau pameran exhibition ya. Terus kemudian destinasinya untuk atraksi ada alam, budaya, dan buatan. Terus aksesnya ada udara, laut, maupun darat ya, jadi bisa dijangkau dari 3 akses tersebut. Terus amenitasnya itu berupa listrik, air, dan pengelolaan limbah, nah, termasuk telekomunikasi. Terus perbankan, parkir, toilet, rumah sakit, nah, dan juga ATM seperti itu contohnya. Terus untuk akomodasinya restoran, TIC, papan informasi, dan souvenir itu yang termasuk golongan amenitas yang diperlukan untuk pariwisata. Kemudian yang pertama SDM sumber daya masyarakatnya, peningkatan kapasitas dan sertifikasi profesi. Ini bagi yang sudah ahli, tenaga ahli ya, yang sudah handal di bidangnya, jadi harus belajar lagi ya, melalui gathering, melalui seminar, workshop, dan sebagainya. Untuk masyarakat sendiri harus sadar akan wisata dan masyarakat pelaku usaha pariwisatanya yang menjual langsung, terus kemudian mengikuti seperti pameran-pameran. Kemudian kalau industrinya standar dan sertifikasi usaha yang punya plakat atau piagam-piagam penghargaan bagi usahawan atau wirausahawan yang sudah baguslah track recordnya di bidang pariwisata atau di bidang bisnis. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk itu silakan kalian pahami, semoga materi yang sedikit ini bisa menambah untuk ilmu kalian supaya bisa mengisi waktu di masa corona ini. Terima kasih.
Jika ada pertanyaan, kita diskusi selama 1 jam ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.